ingin nanya kesibukan terakhir Mas Adi sekarang apa? Saya terpaksa panggil Mas. Sebelumnya kan Mas memang harus Mas, Bang. Pak Gubernur. Gini, kalau sebetulnya kalau ditanya kesibukan sekarang itu lebih banyak pertemuan-pertemuan. Hanya saja dulu, Bang, dulu itu kegiatan kami sesibuk-sibuknya itu ada di Jakarta. Ya. Jadi kalaupun mau nyelip-nyelipin itu masih bisa, Bang, karena orangnya dari Jakarta, Bang. Oh, ya, kalau sekarang itu karena problemnya sebagian tidak di Jakarta. Jadi kalau dulu kita di antara waktu-waktu udah diambil 1 jam, belokin masih bisa tuh, karena masih di sini. Nah, sekarang banyak kegiatan yang saya harus kerjakan malah di luar Jakarta. Ya. Dan itulah yang kemudian membuat seringkali jumlah hari di Jakarta jauh berkurang dibandingkan dulu. Ya, agak jauh lah pasti. Dan itu juga bikin gerah orang, saya lihat. Artinya ada yang anggap bahwa tadi sudah mencuri start. Ada juga berapa kali peringatan saya lihat untuk tidak menggunakan tempat ibadah untuk kampanye. Apa tanggapan Mas Adis? Saya kemana-mana silaturahmi, ketemu orang, berdiskusi, dan kemudian kalau bicara di banyak daerah, ya memang saya sebagai warga negara memiliki hak konstitusional untuk bertemu dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Itu adalah hak saya, apapun statusnya. Saya sebagai dinominasikan atau tidak dinominasikan boleh-boleh saja. Jadi saya melihat saya selama ini mentaati semua ketentuan aturan hukum, kemudian dan bisa berkumpul dengan siapa saja juga dilindungi undang-undang. Kita kan boleh ketemu siapa saja di mana saja, selama tidak menimbulkan efek-efek yang melanggar peraturan. Kemudian terkait dengan tempat ibadah, ya saya seorang Muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadat, sholat 5 waktu, termasuk kalau Jumat ya saya Jumatan. Dan ketika Jumatan di situ kemudian orang berkerumun rame, di luar kendali saya. Lain kalau saya di sana memberikan ceramah, kemudian berkampanye, tidak ada. Atau mengundang orang-orang itu datang. Atau tidak. Ya, yang kita kerjakan adalah ya kita datang, kemudian orang datang di situ juga ya itulah fenomena yang terjadi gitu ya. Gitu, ya, terakhir itu yang rame juga Mas Adis itu kan diharapkan banyak masa untuk menjadi antitesa dari pemerintah sekarang. Dan terakhir malah kabarnya Mas Adis tetap mendukung IKN untuk diteruskan. Padahal kan oposisi kan lebih cenderung itu nggak usah diteruskan karena dianggap pemborosan dan negara juga APBN-nya udah kesulitan. Ya, kalau saya sederhana, yang kami tawarkan adalah memang perubahan. Dan perubahan ini itu komponennya banyak. Kemudian saya sering sampaikan semuanya, di dalam bicara tentang perubahan itu ada 4 unsur. Ada hal apa yang harus yang perlu diteruskan. Teruskan itu ditingkatkan, perubahannya menjadi peningkatan. Kemudian yang kedua, hal apa yang harus dikoreksi. Yang ketiga, hal apa yang tidak perlu diteruskan, itu dihentikan. Kemudian hal keempat, hal baru apa yang harus dibawa. Jadi dalam semua urusan, kemarin ketika di Jakarta juga begitu, Bang. Itu ada, saya melihat setiap kali kita berbicara tentang kebijakan, bicara langkah, ada 4 aspek yang harus kita nilai. Nah, jadi terkait dengan IKN ini undang-undang. Saya sampaikan pada semua, ini adalah sebuah undang-undang, selama undang-undang itu ada, ya dilaksanakan atas itu. Jadi bukan gagasan tok kan, tapi udah berupa undang-undang. Iya, lain kalau itu masih gagasan, kita berdiskusi sekarang. Ini undang-undang. Ya, artinya udah melangkah lebih jauh, tapi dalam hal ini kan orang juga tahu bahwa anggarannya belum. Ya. Yang investor yang mau masuk banyak yang membatalkan. Ini kan dilema atau handicap yang akan ditemui kalau itu diteruskan. Ya, semua yang menyangkut eksekusi itu diputuskan ketika kita sudah bertugas, Bang. Pada saat itu kita lihat anggarannya ada, ininya ada, sumber dayanya ada. Tapi prinsipnya adalah undang-undangnya itu dilaksanakan. Pelaksanaannya seperti apa pada waktu itu dilihat nih. Seperti apa? Waktunya, prioritasasinya seperti apa. Jadi itu di level eksekusi sebetulnya percakapannya. Dan menurut hemat kami memang kalau kita membangun sebuah fasilitas milik negara, ya harus menggunakan kekuatan negara supaya dia mencerminkan prinsip keberdikarian.
Iya. kemandirian, karena itu milik negara. Kalau kita mau membangun sesuatu yang milik negara, ya dengan kekuatan negara. Dan itu menurut saya prinsip penting sesungguhnya. Karena ini berbeda dengan kalau kita membangun sebuah kawasan yang akan digunakan untuk hunian masyarakat. Nah, di situ kita berbicara tentang swasta, private. Tapi kalau sesuatu milik negara, nah bagaimana caranya nanti kita pikirkan. Tapi prinsip dasarnya pada fase ini adalah selama ini menjadi undang-undang, maka undang-undang itu ditaati. Jadi nggak ada rencana undang-undang itu begitu Mas Anies naik diganti atau kalau pada fase ini jawaban saya itu, Bang. Jadi kita melihat ini undang-undang dilaksanakan. Baik. Yang saya lihat langkah yang positif terakhir kan sudah ada semacam apa ya, bukan kontrak ya, tapi kalau deklarasi kan presiden, wakil presiden, apa istilahnya? Piagam kesepakatan. Piagam kerjasama. Ini akhirnya tercapai, kayaknya lama itu baru tercapai. Kayaknya berbelok tuh jalan untuk lewat baru sampai ke tujuan itu. Kenapa nggak sekalian wapresnya nggak ada? Ya, sebenarnya kalau kita menilai ini lama apa tidak, rasanya ini paling cepat di antara semua yang ada, Bang. Oh iya, kalau dari sisi itu. Tapi dilihat dari kesepakatan atau pengumuman awal, kayaknya udah konkret tuh. Jadi kalau kita lihat, Bang, di antara semua yang menyebut koalisi, yang berujung menjadi piagam paling cepat cuma ini, Bang. Betul nggak, Bang Kerry? Yang lain sudah menyebut koalisi, tapi juga belum berujung kepada kesepakatan. Kalau bicara kesepakatan ya. Jadi kalau kita menilai, saya rasa bisa menilai dua, Bang. Menilai dari yang menurut kita seharusnya. Yang kedua, menilai secara komparatif. Ada berbagai koalisi sedang dibangun, mana yang paling cepat sampai ke ujung. Nah, yang ini, kalau saya melihat begini, Bang, lebih baik, sampaikan berkali-kali, lebih baik membuat kesepakatan yang matang, walaupun perlu waktu yang lebih panjang, daripada disegera-segerakan, tapi belum tuntas pembahasannya. Atau rapuh. Kalau analogi gini, Bang, ada dua jenis nih kalau olahraga itu, Bang. Ada model sepak bola yang 90 menit harus selesai, berapapun skornya. Kalau sampai draw, ya dilakukan perpanjangan sekedar untuk menentukan pemenang. Lalu ada penalti kalau perlu. Iya. Tapi ada juga seperti voli atau badminton. Iya. Yang lamanya pertandingan itu ditentukan oleh skor yang akan dicapai. Kadang-kadang mencapai angka 21 itu bisa setengah jam, kadang-kadang bisa 1 jam. Kadang-kadang bisa 1 jam setengah, tapi sampai angka 21. Harus wajib. Saya membayangkan proses ini lebih baik begitu. Toh pemilunya masih panjang, tapi proses formulasinya, kesepakatannya, sehingga harapannya ini menjadi sebuah kesepakatan yang matang. Baik, kalau kita kembali lagi ke yang tadi, bahwa Mas Anies akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi ada yang meragukan, PDIP mengatakan apakah waktu dia jadi gubernur DKI apa yang direncanakan Jokowi dia lanjutkan. Ya, mereka bilang malah banyak tidak dilanjutkan oleh Mas Anies, sehingga dia ragukan bahwa janji Mas Anies itu akan ditepati. Astok dalam hal ini yang ngomong. Sebaiknya memang melihat rekam jejak sih, Bang. Rekam jejak itu adalah prediktor terbaik. Jadi kalau kita melihat kasus Jakarta, ditunjukkan saja apa yang dikerjakan, apa yang dilanjutkan. Saya beri contoh. Bapak Presiden Jokowi ketika menjadi gubernur, beliau punya kontrak dengan warga Tanah Merah. Beliau punya kontrak politik dengan warga Tanah Merah. Kampung di sana, tentang penataan kampung. Itu kontrak politiknya konkret. Tertulis. Dan ketika saya bertugas menjadi gubernur, kontrak politik itu saya laksanakan, saya mau tuntaskan. Kenapa? Karena ini adalah janji seorang gubernur. Dan saya teruskan kontrak itu. Malah gubernur sebelum saya tidak menghormati kontrak-kontrak itu. Bukit Duri. Dicek pada Bukit Duri. Kampung Akuarium. Betapa komitmen Pak Jokowi pada masyarakat kampung Jakarta yang begitu kuat oleh penerus persis sesudah Pak Jokowi tidak dilaksanakan, malah kampung-kampung itu dibongkar, digusur. Ini saya beri contoh konkret nih. Kemudian ketika saya bertugas, saya menghormati itu dan saya mengulangi tanda tangan
Pak Jokowi. Gitu. Dan ketika saya tanda tangan, mereka tanya, Pak Anies, Anda mau bertahan 5 tahun nggak di sini? Nanti Bapak tanda tangan, Bapak nggak bertahan 5 tahun. Saya bilang, saya akan tunaikan 5 tahun. Karena itulah ketika 2019 saya diajak-ajak sana-sini, saya nggak mau. Saya mau fokus di Jakarta. Karena saya memiliki komitmen kepada warga Jakarta untuk melaksanakan kontrak ini. Jadi, bila berbicara tentang apa yang akan dilakukan besok, apakah besok akan meneruskan, membesarkan, tidak mungkin hanya meneruskan saja. Pasti ada koreksi, pasti ada yang harus pasti itu di mana-mana. Itulah tujuan kenapa kita melakukan pemilihan umum. Jadi jawabannya adalah coba dilihat rekam jejak yang jelas. Lalu kedua gini Bang, ini reflektif aja Bang ya, boleh reflektif Bang? Boleh. Sebenarnya kalau saya melihat yang namanya pemilu 5 tahunan itu bukan sekedar meneruskan 5 tahun terakhir, bukan sekedar 10 tahun terakhir. Kita ini merdeka untuk apa sih? Kita ini merdeka untuk merasakan kesejahteraan, merasakan keadilan, merasakan kesetaraan kesempatan, mencerdaskan. Itu rencana kenapa kita merdeka. Itu tahun 45 Bang. Lalu kita berjalan ini. Dalam perjalanan bangsa ini, tiap 5 tahun sekali kita berhenti sejenak. Serombongan ini, 275 juta orang berhenti sebentar. Untuk apa? Nengok lagi nih. Di mana titik berangkatnya, di mana titik ujung kita. Lalu kita bersama-sama menentukan siapa yang akan bersama-sama memimpin perjalanan 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 5 tahun. Bukan sekedar 5 tahun kemarin apa, besok mau apa. Tapi kita berangkat republik ini itu apa? Republik ini didirikan dengan nilai, dengan integritas, dengan keyakinan pada sebuah cita-cita. Ada gagasan tuh. 5 tahun sekali kita evaluasi, lalu kita buat arah baru. Jadi saya membayangkan seperti sebuah perjalanan pengembaraan Bang. Kalau sekelompok pecinta alam itu Bang, jalan di alam bebas, berangkat titik 0, akan ke sebuah titik. Itu jalan, nanti setelah 2 jam berhenti Bang. Pakai kompas tuh, dicocokin nih. Di mana titik berangkat, di mana titik kita berada. Nah di situ kemudian yuk kita sepakati siapa ketua regu untuk 2 jam berikutnya. Siapa ketua regu untuk 2 jam berikutnya. Jadi pemilu bukan sekedar soal meneruskan 5 tahun, meneruskan 10 tahun. Pemilu adalah soal melempangkan kepada tujuan bernegara, meraih cita-cita republik, meraih janji kemerdekaan. Itulah tujuan mengapa kita 5 tahun sekali etapa ini berhenti. Tengok sebentar. Jadi kita tidak bicara tentang semata-mata meneruskan atau tidak meneruskan. Kita bicara tentang mana yang akan bisa meraih cita-cita republik ini. Dan seluruh bangsa menginginkan agar kita lebih cepat bisa mencapai kepada tujuan pendirian negara ini. Kalau diwujudkan dalam bentuk kalimat sederhananya, ujungnya itu Bang, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin ada keadilan, dengan begitu seluruh potensi yang ada di republik ini bisa dirasakan secara setara oleh semua yang ada di republik ini. Ya, artinya Mas Anies konsistenlah dengan itu tadi, termasuk melanjutkan apa yang dikerjakan sebelumnya oleh gubernur sebelumnya atau presiden sebelumnya lah. Dan ada yang dikerjakan gubernur sebelumnya yang saya tidak mau kerjakan Bang. Karena? Ya, misalnya karena tidak mencerminkan prinsip keadilan, maka saya tidak akan teruskan. Misalnya? Melarang motor roda 2 untuk melewati Jalan Tamrin, Jalan Sudirman. Nggak bisa. Kenapa? Coba bayangkan Bang, kalau itu dilarang. Saya spesifikasikan, kalau saya ambil keputusan ada 4 kriteria. 1, mencerminkan prinsip keadilan atau kesetaraan. Sebagai pemimpin kita harus melakukan itu. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, akal sehat, data. Yang keempat, aturan hukum, undang-undang. Itu urutannya. Nggak dibalik Bang. Kalau dibalik itu banyak nanti aturan hukum yang nggak sesuai akal sehat juga Bang. Nggak sesuai dengan kepentingan umum. Urutannya balik. Nah, coba bayangkan. Setiap hari di Jalan Sudirman itu pengantaran menggunakan motor roda 2 itu 500.000 Bang. Tahun 2018. Pengantaran. Abang pesan apa coba Bang itu? Pesan makan, pesan minum, pesan segala macam tuh. Per hari itu 500.000. Itu 2018, apalagi sekarang. Barangkali lebih banyak nih. Itu artinya apa? Industri rumahan di Jakarta ini mengandalkan motor roda 2 untuk delivery produk-produknya. Siapa? Di pasar, salah satu pasar paling dominan. Ini tidak bisa diteruskan. Karena kalau ini diteruskan, dia akan mengganggu rasa keadilan Republik. Bagaimana koridor bisnis terbesar dan terkuat di Republik ini hanya boleh dilewati oleh kendaraan roda 4. Yang terjadi justru dilakukan demokratisasi. Yang asalnya hanya roda 4 berubah pejalan kaki, sepeda, kendaraan umum, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2. Jadi ini namanya menjadi complete street. Jadi perubahan yang dilakukan itu ada unsur menghentikannya, ada unsur menambahnya. Itulah perubahan. Dan itu yang kita kerjakan di Jakarta. Ya,